terus mereka itu preman-premannya itu lari ke dalam, kemudian memakai kekerasan karena ada satpam yang juga terluka. Dan di situ polisi diam aja. Ya. Di situ polisi diam aja, ya. Artinya kalau dilihat siapa yang mempunyai izin, aksi di hotel tuh udah salah. Ya. Tahu nggak? Kalau mereka bilang untuk Indonesia, tapi mereka nggak punya nalar kalau mereka di situ, keberadaan mereka di situ dengan aksi premanismenya itu bisa mencoreng nama baik Indonesia. Dan apakah Pak Polisi juga tidak berpikir seperti itu? Ya. Nah, jadi ini adalah ketimpangan. Sorry, maaf. Kalau polisi itu sebetulnya untuk rakyat, ya, bukan untuk penguasa atau disuruh gitu. Jadi jangan memakai polisi sebagai alat untuk dengan cara preman, ya, para penguasa. Ya, betul itu. Aku gini, ini mungkin pertanyaan untuk yang ini ya, untuk Pak Kapolsek lah ya. Ya. Karena kita sempat ngobrol, Pak. Ini saya yang ngobrol sama Bapak di lobi ya. Jadi gini, aku mendengar pihak preman itu bilang begini, kami perintah dari pusat. Ya. Nah, pertanyaannya, Pusat mana? Pusat mana gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, selamat sore, selamat berlibur. Kita di sini berdua masih menyambung tadi press conference dan masih kita membicarakan yang hangat, yaitu kejadian aksi premanisme di Hotel Kemang. Yang menjadi pertanyaan itu adalah emang boleh aksi di hotel? Boleh nggak sih? Enggak. Sebenarnya aksi di hotel itu adalah sesuatu yang tidak boleh karena pihak hotel sendiri dalam acara di FTA itu sudah melimpahkan ke hotel itu untuk memberikan surat pemberitahuan ke polisi polsek setempat. Jadi kalau misalnya dari statement polisi yang beredar bahwa pihak FTA tidak memberi surat pemberitahuan, itu salah besar. Anda melonyokkan diri atau membodohkan diri atau bagaimana? Kami rakyat yang cerdas. Ya, jadi gini, kebetulan aku ada di sana ya. Aku melihat satu begini, ada mobil komando di depan hotel loh. Ini international hotel. Kita nggak bicara losmen, tapi hotel, dan di daerah Kemang yang merupakan adalah salah satu daerah elit di selatan. Di situ banyak sekali orang-orang bule ya, ekspatriat yang di depannya itu ada supermarket bule-bule semua gitu ya. Jadi kebayang nggak? Coba sekarang kita bayangin, kebayang nggak ya? Lu bule-bule nih yang biasanya dia pagi-pagi ya, dia itu lari pagi gitu ya. Tiba-tiba dia harus mendengar, tiba-tiba ada mokok. Kemudian apalagi kebayang kalau kita memang yang tinggal di sana, betul, ya kan? Dan terus mereka itu preman-premannya itu lari ke dalam, kemudian memakai kekerasan karena ada satpam yang juga terluka. Dan di situ polisi diam aja. Ya. Di situ polisi diam aja, ya. Artinya kalau dilihat siapa yang mempunyai izin, aksi di hotel tuh udah salah. Ya. Tahu nggak? Kalau mereka bilang untuk Indonesia, tapi mereka nggak punya nalar kalau mereka di situ, keberadaan mereka di situ dengan aksi premanismenya itu bisa mencoreng nama baik Indonesia. Dan apakah Pak Polisi juga tidak berpikir seperti itu? Ya. Nah, jadi ini adalah ketimpangan. Sorry, maaf. Kalau polisi itu sebetulnya untuk rakyat, ya, bukan untuk penguasa atau disuruh gitu. Jadi jangan memakai polisi sebagai alat untuk dengan cara preman, ya, para penguasa. Ya, betul itu. Kemudian kebetulan gini juga. Kebetulan kita juga waktu tanggal 20 kita terjadi ada satu keributan dengan polisi ya. Di situ polisi flashback nih. Kita flashback. Polisi itu mereka
dorong kita ya, mendorong kita dan mengambil barang-barang yang sudah gitu. Jadi kronologinya seperti ini. Iya. Ketika tanggal 20 kita ada aksi di taman Insan. Iya, Taman Insan di daerah depan Istana Merdeka. Iya. Di situ kita sudah ada surat pemberitahuan dan kita sudah tentukan jamnya akan mulai jam berapa. Iya, Tapi tiba-tiba polisi datang dan merampas semua poster-poster kita sampai dengan alat-alat toa kita tanpa kita diberi kesempatan untuk membereskan alat-alat itu. Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang pertama di Taman Insan, kedua kemarin ketika di DPR, dan sekarang yang terakhir ini ada di Grand Kemang. Artinya semua ini ada runtutannya. Apapun alasannya, sepertinya polanya sama. Iya. Ada proses-proses preman untuk membungkam membungkam orang-orang yang ingin berbicara. Artinya ini adalah negara demokrasi. Ini adalah negara demokrasi di mana kita berhak untuk bersuara selama kita menjalankan kewajiban kita ya. Dan masalah di hotel, ini tolong Pak Polisi juga harus tahu kalau Pak, kita juga hidup dari pariwisata ya. Harusnya mungkin Menteri Pariwisata juga berhak untuk menegur kejadian kemarin. Betul. Karena itu benar-benar bikin malu loh daerah Kemang, ya kan? Betul. Mereka ada apa ini gitu? Kenapa seperti ini gitu? Ya, itu aja sih, itu aja. Ya, tadi kan disebutkan bahwa dari pihak kepolisian kemarin saat konferensi pers itu kan kalau nggak salah dari Kapolsek ya. Iya, Kapolsek. Mengatakan bahwa orang yang di dalam tidak berizin, sementara yang di luar berizin. Ini narasinya sangat berbeda dengan apa yang disampaikan. Nah, yang kedua, sebagai orang yang di dalam, kita tahu bersama yang tertangkap hari ini baru 2, Mbak. Sementara yang membuat kerusuhan sampai memukul 25, memukul security banyak sekali. Nah, apa yang kemudian dituntut Bapak sekalian? Apakah membiarkan hanya 2 orang ini saja sebagai umpan atau seperti apa? Kita menuntut kita menuntut semua gitu dong. Dan kalau bisa yang memukul, yang di dalam, yang tinggi-tinggi pakai baju putih itu juga harusnya diberdirikan bersama dengan Felix gitu. Karena dia juga sama-sama arogan. Ya, sama-sama arogannya gitu. Tetapi kalau antara kita menuntut, tetapi kan bagaimana sikap polisi ya kan? Kalau polisi sudah bilang kita sudah mengamankan gitu ya sudah kan gitu. Jadi perbedaan sikap mereka itu kentara sekali terhadap antara rakyat yang hitam-hitam tadi dengan kami sebagai rakyat yang original. Satu lagi aku gini, ini mungkin pertanyaan untuk yang ini ya, untuk Pak Kapolsek lah ya. Karena kita sempat ngobrol Pak. Ini saya yang ngobrol sama Bapak di lobi ya. Jadi gini, aku mendengar pihak preman itu bilang begini, kami perintah dari pusat. Nah, pertanyaannya, pusat mana gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Teman-teman yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Apakah akan ada rencana turun ke jalan lagi? Oh iya, pasti. Setiap minggu kita akan turun sampai tanggal 20. Jangan takut. Jam berapa? Dan dalam waktu dekat kita mulai tanggal 4. Iya, tanggal 4 hari Jumat mulai jam 4 sore ya. Di Sarinah. Jam 4 sore dan kita akan membawa poster Jokowi CS. Topeng Jokowi bawa. Bawa. Oke. Ada tema khusus nggak untuk kepemimpinan hari ini yang akan diusung oleh ARM? Hukum tetap. Kita punya satu yang tidak bisa tergantikan, yaitu hukum dan adili Jokowi. Kemudian yang kedua itu adalah hentikan aksi premanisme untuk menyelesaikan masalah negara. Oke, baik, terima kasih Mbak Memo dan Mbak Tita. Oke, sama-sama. Berikan kesaksiannya ya. Selamat ngopi. Wassalamualaikum. Selamat berkumpul keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh panasnya, ya Allah panasnya. Tiba-tiba gue ngeblank karena berisik banget.